si penyeimbangnya adalah di feeling. Feeling yang ngasih tahu kita, oh we are doing too much and we didn't take care of ourselves. Perasaan kita. Feeling yang ngasih tahu kita, oh kita terlalu egois dan kita tidak serving the community misalnya. Itu feeling yang ngebantu nganterin kita. Termasuk motivasi atau dari will itu motivasi feeling kita dulu yang nganterin, ayo oke. Kita ada motivasi, ayo kita anterin ke kepala, ayo kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan. Si feelingnya itu yang sebagai si porsi penyeimbang. Nah, oh iya saya lupa, si masa-masa ini kita punya apa ya, phrase yang berkaitannya. Jadi 0 sampai 7 kita sebut pas masa-masa keemasannya willing atau karsa atau doing, kita sebut tugas kita sebagai pendidik atau orang tua di rumah yang mendidik adalah menyediakan the world is good, bahwa dunia ini baik, dunia ini aman. Ketika kita menyediakan di 0 sampai 7 bahwa dunia ini baik, dunia ini aman, kita merasa nyaman dan merasa baik menjadi bagian dari dunia ini, willing kita itu akan terus ada. Itu kita intinya kita selalu punya akses ke willing kita. The world is good. Nanti di 7-14 kita sebagai pendidik menyediakan the world is beautiful. Bahwa dunia ini indah. Segala sesuatu di sekeliling kita indah. Meskipun bahkan pun pada hal-hal yang tidak bagus, tidak indah, kita bisa melihat keindahan di baliknya gitu. The world is beautiful. Nanti 14-21 tugas pendidik atau orang tua lah di rumah dan segala macam adalah menyediakan atau memastikan anak-anak mengalami the world is truthful. Ketika anak-anak memiliki akses itu, ini hal-hal yang nourishing ya, yang memberikan gizi kepada pertumbuhan thinking mereka adalah the world is truthful atau true. Jadi satu hal yang sangat harming di umur-umur the world is true adalah ketika misalkan kita sebagai orang tua bilang atau sebagai guru bilang, kamu teh gimana, misalnya ya, saya misalkan seorang muslim, gimana sih kamu sholat dong gini sementara sayanya sendiri nggak pernah sholat, atau ayo dong bantu orang kalau lagi repot segala macam segini suruh cuci piring misalnya anaknya, sementara saya sendiri nggak pernah melakukan itu. Buat mereka, di mata mereka, you're not being truthful. You don't do what you preach gitu. Saya baru aja mau komentar begitu, karena kalau sebagai pendidik mau menyuarakan the world is good, the world is safe, lalu the world is beautiful, dan the world is truthful, kan berarti mereka harus penuh dengan pasokan itu. Kita harus supply that idea kepada anak-anak ya, berarti harus disediakan ya atmosfernya ya, baru anak-anak bisa percaya. Persis. Dan sebagai orang tua, sebagai guru, kita bukan memberikan idenya, kita bukan memberikan ceritanya atau gambar, tapi kita menyediakan pengalamannya. Jadi kita yang harus ngelakuin dulu, minimal anak-anak yang anak-anak melihat kita melakukannya. Dan ketika kuncinya adalah we are always striving towards, kita selalu berusaha mencapai itu. Dan it's important to know this is a working progress. Anak-anak perlu tahu bahwa I am a working progress, bahwa saya pun melakukan kesalahan. Ketika saya melakukan ini, ternyata saya melakukan kesalahan. Karena what speaks loud, Steiner bilang bahwa yang mendidik atau bagian dari pendidikan adalah, saya lupa quote aslinya ya, ada quote-nya lah, saya juga udah ngapal, tapi intinya yang penting dari seorang guru bukanlah hanya pelajaran atau materi yang dia berikan, tapi the life that we lead, atau kehidupan bagaimana secara personal saya hidup. Intinya karakter saya yang penting. Dan konten, bukan hanya materi yang kita omongin, tapi karakter saya. Kalau saya ngomong koar-koar tapi saya tidak melakukannya, it doesn't work. Integrity.
Ya, ya, ya. Dan itu itu yang nourishing, itu yang bergizi buat anak-anak. Kalau misalkan yang micinnya atau yang MSG-nya mah banyak lah, ada di mana-mana. Dan mungkin memang rasanya lebih lezat atau kayak gimana, tapi ini kita ngomongin hal-hal yang bergizi buat anak-anak. Jadi kalau tadi dibilang apakah ketika udah umur 7 tahun si willingnya udah selesai? Enggak. Intinya perkembangan Still on willing, progress ya? everything is on progress. Cuman masa-masa keemasan, let's say, Masannya. masa-masa keemasannya di situ. Jadi istilahnya, kalau kita mengajarkan akademik yang intelektual di umur 0 sampai 7, misalnya ya, nggak cocok. Atau berarti it takes away some of the time of the willing development towards the other one gitu. Karena toh si thinking itu toh akan datang juga masanya gitu, pas lagi nanti udah agak lebih besar. Yang banyak saya lihat sebetulnya, karena kan sekarang marak ya apa namanya early intellectualization atau anak di apa sih namanya dipaksa sebenarnya, dipaksa ya, untuk berpikir secara intelektual, atau padahal ya dicekokin, misalkan anak kecil nanya, mama itu apa itu di langit sana yang nyala mati gitu. Oh itu namanya bintang. Nah, bintang itu adalah, dan kita berikan segala penjelasan intelektual sebenarnya itu banyak. Tapi kenapa, dan maksudnya banyaklah kita temui yang nanti ketika saya dan banyak menemukan gitu anak-anak yang akhirnya mereka apatis atau melihat misal orang lain yang nggak tahu sebanyak yang mereka tahu, melihat dengan sebelah mata, atau ya maksudnya masa sih itu aja kamu nggak tahu gitu, yang hal-hal yang seperti itu gitu. Ketika mereka masih kecil, they're full of knowledge, let's say full of factual knowledge, but can you really appreciate what you know? Jadi bagaimana kita mengantarkan pelajaran itu yang membantu mereka dalam menghadapi kehidupan gitu. Ketika when you see ketika kamu melihat bintang, apakah kamu kagum? Apakah maksudnya ini saya ada cerita anak saya umurnya baru 6 tahun. Kemarin baru ulang tahun kemarin itu dia sempat cerita gini, wah mama katanya, itu awan sama bulan itu sayang banget loh sama aku. Hah? Gimana maksudnya? Iya, kemana aja aku pergi ngikutin terus. Aku di rumah nenek ikut, pergi di mobil dia ngikut terus, dia kayaknya sayang deh sama aku. Ya nah, oke. Maksudnya buat kita ya elah gitu ya kali. Tapi maksudnya bahwa they really appreciate, they found. Nah, anak-anak umur 0 sampai 7 bukan hanya curiosity, of course, curiosity, keingintahuan adalah sifat dasar anak, tapi full of awe, full of rasa takjub, rasa takzim melihat suatu hal yang wow, wonder. Apakah itu ya itu yang perlu kita tahan, kita jaga lah ketika itu masih ada dan udah besar. Ketika kita udah besar dan critical thinking itu masuk dan kita punya cara berpikir yang berbeda, they will have the longing for the wonder. Mereka punya rasa. Saya pernah baca nonton interviewnya Richard Feynman. Richard Feynman adalah fisikis terkenal, maksudnya ilmuwan fisika yang sangat terkenal, dan dia juga penemu dan segala macam. Dia cerita apa yang membuat dia selalu ingin menemukan, maksudnya selalu semangat lah maksudnya dia kan orang yang pintar banget. Dia bilang waktu kecil saya selalu ketika saya bekerja atau ngulik lah ya, dia bilang saya selalu mengingat-ingat perasaan saya waktu saya menemukan sesuatu di taman atau di lapang, suatu hal yang wow, ketika saya menemukan istilah, saya lupa lagi dia menemukan apa, tapi anggaplah dia menemukan sebuah bunga atau apa, dan dia
wow gitu. Dan saya selalu ingat perasaan itu. Dan itulah yang kerap saya rasakan ketika saya menemukan sebuah teori atau ketika saya proving a theory, teori fisika apa segala macam, itu perasaan itu yang saya dapati, and I have the longing for that feeling. Itu yang membuat dia maju terus. Ya begitu deh. Kurang lebih. Semoga Wow. Itu penjelasan yang sangat panjang dan sangat menarik, dan sebenarnya kalau nggak ada urusan waktu aku masih pengen dengar lagi tuh lebih panjangnya lagi. Tapi aku itu jadi udah menjawab semuanya loh Kak Anet. Itu udah menjawab semuanya. Tapi aku jadi mikir-mikir itu aja pelatihannya aja berapa semester itu ya, oh my gosh. Oke, silakan Kak Rina. Kalau Kak Rina masih ada yang mau dibagikan, Kak Rina kan belum ngomong nih. Ayo. Kalau kami yang pakai pendekatan Waldorf di rumah, istilahnya sebagai homeschooler, ya patokannya sih dari itu tadi ya Kak Anet, prinsipnya itu apa sih, tahap perkembangan anak yang paling menjadi titik utamanya tuh kita melihat anak itu berdasarkan tahap perkembangannya. Lalu soal ritme, kan kalau berarti anak-anaknya Mbak Rina berarti masih masuk yang sampai 7 tahun yang early childhood, ya, 6-7 tahun ya. Dan ritme ya, gimana kalau di Waldorf tuh ritme itu yang jadi track-nya lah istilahnya. Jadi memang kelihatannya kalau dari luar pendekatannya terlihat lambat, kayak nggak ngapa-ngapain misalnya gitu. Tapi sebenarnya kalau kalau kita ngalamin itu, oh ternyata walaupun kelihatannya sedikit perubahannya, tapi itu ada progresnya. Yang utamanya sih itu orang tuanya yang harus sangat observasinya detail ya, sehingga sebenarnya kelihatan progresnya. Iya, kalau dari pembelajaran sih ya, kalau di sekolah, kalau di Waldorf ini dari pembelajaranku sebagai homeschooling ya. Kalau Waldorf kan itu ya, 2, child development, ritme, kemudian artistik, kegiatan artistiknya itu, lalu kalau dari penjelasan Bu Manda itu artistiknya yang banyak banget itu bisa sebenarnya. Kemudian pembelajarannya dia sistemnya blok, main lesson block ya. Kalau di sekolah Waldorf atau di rumah itu sangat ini ya, kalau kami homeschooling itu memungkinkan sekali. Jadi itu lebih, kalau buat kami sih enak ya, karena modelnya blok. Jadi kalau homeschooling, kalau Waldorf mungkin sudah ada kurikulumnya kalau mau pakai misalnya. Tapi kalau kami homeschooling itu memungkinkan kita untuk merancang bloknya kita sendiri. Kita luas lah, kita punya blok. Sebenarnya apa sih yang diperlukan pembelajarannya? Misalnya blok termnya, satu blok itu sekitar 3-6 minggu misalnya. Untuk misalnya mau belajar huruf gitulah, satu blok itu diselesaikan dulu. Jadi per blok. Nah, itu kalau kami itu sangat enak lah, karena kayak nggak terburu-buru gitu loh. Jadi oh ya blok ini. Jadi kayak pelan-pelan gitu, nggak kecampur-campur istilahnya. Per blok itu. Terus memang dalam pembelajarannya mungkin sekitar 1,5 sampai 2 jam, tapi nggak langsung yang ngadep materi gitu loh. Dalam ritme itu main lesson lah yang utama istilahnya. 1,5 sampai 2 jam itu mulai dari yang ngapain lah, entah nyiapin atau kita mau istilahnya circle time dengan bergerak dulu atau apa. Terus storytelling itu kayak kata Bu Manda, kita menghantarkan lewat dongeng. Nah itu pelan-pelan, jadi nggak langsung oke kita belajar ini langsung belajar A, B, C gitu-gitu, enggak. Jadi pelan-pelan itu sekitar 1,5 sampai 2 jam itu per blok. Jadi kalau kesehariannya anak-anaknya Mbak Rina gimana?
Kalau kami Kalau kan dari pagi misalnya Ya. gimana tuh? Kalau pagi kita kan karena ritme ya, jadi kita bikin dulu nih ritme harian. Kalau di Waldorf kan ada ritme harian, mingguan, bulanan, tahunan misalnya. Kalau kami pakainya ritme harian ya mulai dari dia bangun tidur sampai nanti dia tidur lagi. Nah ritme mingguannya biasanya kita Senin ada kegiatan artistik, tanah liat misalnya, kemudian Selasa kita lukis nanti, atau Rabu kita painting, terus ngelukis atau rajut, kemudian ada mau nature walk kalau memungkinkan, kalau gardening misalnya, itu per minggu yang dilakukan di setiap hari yang sama. Misalnya hari Senin itu memang tanah liat misalnya ya, tiap hari Senin itu tanah liat. Dan kalau di usia, kalau keseharian karena 0 sampai 6 tahun ya, itu kita masih banyak free play-nya sih, Kak Anet. Itu kalau di usia itu memungkinkan, jadi anak lebih banyak free play, kemudian Eksplorasi bisa ya. di luar, ya kita kasih waktu banyak free play. Kalau kita orang tua masih bisa ngerjain apa-apa, kalau misalnya dia mau ikut, ya boleh, kayak misalnya masih bisa ngelakuin kerjaan rumah lah, mau nyapu ya boleh ikut gitu. Jadi proses belajarnya ya, jadi proses belajarnya sih itu. Kalau itu sampai 7 tahun kan ya Kak ya. Sementara untuk mulai membaca, menulis, berhitung itu berarti mulai di usia 7. Mulai 7, berarti masuknya 7-14 ya? Ya, mulai usia akademis. Nah itu tadi yang aku bilang, pola belajarnya melewat blog, modelnya, terus kalau Waldorf nggak pakai textbook, buku teks, kayak Mana bilang, kita pakainya menghantarkan pakai storytelling. Dan hasil pekerjaannya mereka itu nantinya akan disusun menjadi main lesson book. Jadi mereka bikin buku sendiri di tiap-tiap blognya. Gitu kan. Oke. Kalau cerita yang dipakai untuk menghantarkan materi-materi pelajaran akademis itu ada panduannya, cerita apa gitu? Bisa nyusun sendiri. Kalau aku sih ya, kalau bisa nyusun sendiri, bisa kita pakai yang lain kita pelajari. Tapi berarti dari Waldorf sendiri tidak ada istilahnya seperti reading list, misalnya mau memperkenalkan konsep geografi dasar pakai ceritanya ini, nggak ada ya? Kalau Waldorf sih kayaknya semua pengayaan bisa dipakai ya, Bunda. Oke. Apapun gimana? Sebenarnya kita ada kurikulum dongeng atau ada kurikulum cerita. Jadi kurikulum cerita itu disusun atau susunannya misalkan early childhood tuh dongeng-dongengnya, cerita-ceritanya adalah nature stories sama fairy tales. Jadi early childhood sampai kelas 1, anak-anak umur kelas 1. Nanti kelas 2 itu cerita-ceritanya, dongeng-dongengnya fabel dan saint stories atau cerita orang-orang suci, orang-orang soleh lah ya. Lalu kelas 3 ceritanya apa, kelas 4 apa, kelas 5 apa. Itu semua ada kurikulum ceritanya. Dan ada ininya, ada alasannya kenapa cerita-cerita seperti itu yang dipakai untuk bracket umur sekian dari sekian, karena memang mereka sedang di masa itu. Misalkan early childhood sama kelas 1 tuh mereka di nature stories dan dan fairy tales. Fairy tales itu segala sesuatu itu magical. Maksudnya apa-apa magic, yang kejadiannya tuh magic. Udah gitu bunga bisa bercerita bahwa bunga bergoyang ditiup angin, tersenyum, dan kita ngedengerinnya wow gitu. Dan ritme yang bisa dipastikan dari fairy tales adalah happy ending misalnya. Jadi ada satu protagonis pergi, ada petualangan, lalu kesulitan, lalu dia melewati kesulitannya dan akhirnya happy ending, dapatkan putrinya dan segala macam. Cerita-cerita itu memberikan rasa aman, secure, dan memberikan gambaran bahwa the world is good. You will find ugliness, but essentially the world is good.
dari tantangan-tantangan, jadi ke ugliness atau jelek-jelek itu dia melihat sebagai sebuah tantangan, karena essentially the world is good, itu yang kita sampaikan di anak early childhood. Terus tadi saya mau nambahin dari ceritanya Bu Mega ya, bahwa kalau di early childhood memang kita banyak free play, karena kan mereka masih di fase doing, mereka mau melakukan doing, willing, jadi banyak free unstructured play. Bahkan kita tidak menstimulasikan mainan yang seperti ini. Kita hanya menyediakan mainan-mainan yang open ended gitu, misalkan pine cones, apalah segala macam yang ketika mereka main ini bisa jadi nasi goreng, bisa jadi orang, bisa jadi kompor, bisa jadi apapun yang imajinasi mereka sedang bilang itu sedang itu gitu ya. Itu bagian penting. Lalu yang kedua, karena mereka learn from imitation, yang penting adalah bahwa kita sebagai orang dewasa menyediakan ritme yang tadi udah disebut. Satu lagi, bahwa orang dewasanya selalu melakukan pekerjaan yang bermakna atau meaningful work. Meaningful work itu apa? Pekerjaan yang anak-anak bisa ngelihat hasilnya. Misalnya masak, anak-anak kan bisa ngelihat bekerjanya dan hasilnya. Beres rumah, nyetrika, house chores ya, berkebun, terus ngebenerin barang, apa dan segala macam. Pekerjaan-pekerjaan seperti itu anak bisa melihat langsung bekerjanya dan bisa merasakan langsung hasilnya, dan ketika mereka mau, mereka dikasih. Sehingga gambaran TK mungkin ya, TK Waldorf yang ideal adalah, kalau menurut saya suka ngasih gambarannya, seperti kita pergi ke rumah nenek. Rumah nenek itu tanamannya banyak, nenek selalu sibuk, baik itu merajut, mencuci, masak, menjahit, merawat tanaman. Dan sebenarnya menyediakan atmosfer begitu rupa sehingga inilah yang akan ditiru oleh anak-anak. Karena anak-anak kan ngintilin kita ya, ngikutin kita ya. Betul. Dan di rumah nenek semua boleh, benar nggak? Meskipun nenek akan ngasih tahu, nah nanti makannya abis ini ya, misalkan. Jadi nenek yang ngasih tahu tempat dan waktu untuk segala hal gitu. Jadi heboh-heboh, nak, tempatnya kalau mau heboh di luar, nak, gitu. Di dalam kita pelan-pelan, di dalam kita jalan kaki. Nenek yang semua boleh sebenarnya sama nenek. Jadi idealnya memang seperti itu, dan untuk anak early childhood si kondisi situasi seperti itu. Karena sebenarnya si kegiatan misalnya kerja di depan laptop itu kalau untuk anak early childhood kurang bermakna ya, karena dia nggak bisa ngerasain hasilnya. Maksudnya dari laptop itu aku nggak bisa pakai makan, aku nggak bisa pakai main, udah jelas aku nggak bisa ikutan gitu kan. Nggak ada actual objeknya karena selesai dalam bentuk file. Ya, buat mereka nggak bisa ngerasain gitu sih sebenarnya tambahannya lah. Oke. Menarik loh, menarik sekali. Ini kayaknya aku akan ngulik-ngulik sendiri. Ini aku share kegiatan belajar yang kalau di sekolah Arunika ya, Bu Manda. Ya, oke, silakan. Ini kalau di sekolah Waldorf pakai kapurnya warna-warni ya, Bu Manda. Iya, ini betul. Ini yang di papan itu sebetulnya saya cerita tentang itu kelas saya main lesson blocknya matematika. Ini yang di Bandung. Iya. Jadi ceritanya tempatnya ya bambu begitu outdoor, asik loh tempatnya. Kayak kandang sapi ya. Keren. Ya ini makanya kita belajar nilai tempat satuan, puluhan, ratusan itu lewat cerita kan. Semua ada tempatnya. Kalau satuan di mana, kalau puluhan masukin karung, dan ini ceritanya tentang kerajaan permata gitu yang jadi ada ya maksudnya kita bisa bikin sendiri ceritanya, kita bisa ambil cerita yang ada gitu. Nah ini games yang ya, kan yang
ada Nah, permainan juga. kalau anak SD sebetulnya pelajaran olahraganya tuh belum pelajaran olahraga. Pelajaran olahraganya itu adalah main games. Kalau zaman dulu kita main, kalau orang Sunda mah ada main gatrik, ada main galah Berarti asin. permainan tradisional ya? Ya, itu masuknya olahraga. Olahraga kelas 1 sampai kelas 3 tuh seperti itu. Gitu. Ini knitting, yang sebelah kiri knitting, terus ada bikin God's Eye, ya hiasan digantung-gantung sih, cuman bahasa itunya God's Eye sih. Oh, ini main lesson book-nya ya. Ini huruf K dan M, kita mulai dari imaginative picture, jadi kayak nganterin cerita, lalu gambar, misalkan cerita tentang mulut gitu ya, mulut, lalu kita gambar mulutnya, terus dari gambar mulut itu keluar outline M. Kalau misalkan kita lihat di mulut kita kan ada M-nya gitu ya. Ya seperti itu, baru itu pertama anak mengenali huruf. Gitu. Jadi ceritanya, jadi ceritanya memberi gambaran. Waktu mulai kelas 1, anak-anak setengah anak-anak saya udah bisa baca sebetulnya, tapi saya tetap ngantarin mereka perkenalan huruf. Tapi mereka selalu bisa menikmati cerita dari mana huruf itu berasal gitu, dan things make sense for them kalau misalkan mereka diantarin seperti itu, sehingga tidak muncul dari mereka pertanyaan, kenapa sih aku harus belajar ini? Buat apa sih aku belajar ini? Hal itu menyenangkan. Things make sense for them. Oh, ternyata ini seru ya. Dan mereka selalu they're looking forward to. Padahal 50% murid saya dulu 7, 4-nya udah bisa baca dengan lancar. Tapi saya ngajarin memperkenalkan huruf. Nggak ada yang bosen sih kebetulan, alhamdulillah. Gitu. Mereka sangat menikmati. Tuh. Oke, Karina mau lanjutin ceritanya. Apa itu? Wah, itu apa? Oh, ini jadwal ya. Ritme ya, harian, mingguan. Karina masih di-unmute. Awas. Ya, ini udah kita cerita pakai seru-seru, nggak taunya masih harian. mute. Ritme harian sama mingguannya kayak gini. Biasanya sih kalau adalah yang di papan, mereka suka nandain sendiri. Oh, aku habis ini, nanti mereka kasih pin. Oh, karena ada gambarnya misalnya. Karena kan mereka belum tahu ya, Kanet hari Senin itu hari apa, hari Selasa itu hari apa. Jadi kita kasih ritme acuannya, oh ini hari merajut, ini hari lukis misalnya kayak gitu. Ke situ sih. Kalau misalkan ya, Mbak Rina kan Muslim, terus misalnya yang belajar kayak misalnya Quran, Sirah Nabi, itu di mana? Itu kami biasanya pakai cerita, misalnya di waktu-waktu keluarga, misalnya kalau malam. Oh, jadi free time aja ya? Ya, oh, free time. Kami belum khususkan, istilahnya belum apa ya? Masih di sela-sela itulah, kalau di hari-hari itu lebih belum menjadi satu block time yang ya, harus ditepati dan ditaati ya, karena masih eksplorasi bebas ya. Ya. Oke. Ini berarti semua pertanyaanku udah terjawab ya. Bagaimana Waldorf memandang anak, ya kan? Tadi sudah ya, anak itu ya bukan hanya apa ya, manusia kecil ya, tetapi manusia yang sudah lengkap dan utuh ya, punya apa yang threefold tadi itu, ya kan? Kemudian ini kegiatan ini kalau dia mereka artistiknya, hari-hari rajut, terus main tanah liat, lukis, main tanah liat. Nah ini kami kalau main
mainan tradisional kayak gitu kita pakai main buat mereka gerak juga. Kalau misalnya gitu kan, Ed. Oke. Nah, nanti setelah masuk ke 7-14, berarti akan ada misalnya nih matematika, gitu ya, science, gitu ya. Terus pelajaran bahasa juga. Ya, Waldorf punya kurikulum. Nah, kalau kami sebagai homeschooling tentunya kan luas ya. Jadi sebenarnya itu memungkinkan kami untuk menyusun blok apa yang menjadi goal dalam kebutuhan keluarga. Oke. Kurikulumnya Waldorf sendiri bisa dilihat di mana ya? Atau bisa dibeli atau ada materi yang public domain kah atau bagaimana? Kalau Waldorf Library ada banyak buku yang buku-buku yang bisa dibaca gratis, PDF. Kalau yang jual kurikulum ada di luar negeri banyak, praktisi homeschooling banyak sekali. Tapi kalau menurut kami kurikulum bukan sekedar membeli, karena apalagi ya homeschooling ya, tiap keluarga pasti punya goal-nya masing-masing. Ya, sangat memungkinkan kita untuk menyusun apa yang menjadi kebutuhannya tiap-tiap keluarga. Kalau Kak Manda kalau di sekolah tapi pakai yang udah pakem ya, yang udah ada paket-paketnya tersendiri atau jadi maksud aku setiap sekolah Waldorf dimanapun pasti sama kurikulumnya. Jadi memang ada kurikulum yang dikembangkan karena framework yang tadi itu dengan detil-detilnya kan ada detil umur sekian tuh mereka sedang di tahap apa sehingga pelajaran yang baik untuk anak-anak yang umur sekian tuh apa gitu. Jadi sebetulnya ada kurikulum yang disusun dengan framework yang itu tadi. Tapi apa sih namanya? Tapi asiknya, menariknya adalah sekolah Waldorf atau sekolah Waldorf, filosofi Waldorf ini sangat meyakini bahwa manusia itu adalah individu yang merdeka. Berarti saya sebagai guru, saya juga individu yang merdeka. Saya punya kebebasan untuk memilih mana yang paling tepat untuk anak-anak saya di masa mana. Jadi tetap tergantung pada saya ngelihat kan di situ dijelasin pada anak-anak umur sekian biasanya anak-anak sedang tahap sekian karena ciri-cirinya adalah A B C D E F G misalnya. Ketika saya ngelihat misalkan dia bracketnya umurnya umur 8-9 gitu ya, umur 8 tahunan yaitu kelas 2. Tapi saya ngelihat di anak-anak saya belum muncul tanda-tanda itu atau sudah muncul pada sebagian, belum semua. Jadi, misalkan ada hal-hal yang misalnya masuknya kurikulum kelas 2, tapi karena anak-anak saya rada santai, misalnya rada slow, nanti saya kasih di kelas 3 awal. Ketika saya udah melihat anak-anak saya semua udah mateng, misalnya baru saya kasih. Atau misalkan kurikulum kelas 1 seperti ini, karena hal ini akan membantu anak menjadi lebih dada gitu ya. Terus saya lihat ternyata di situnya anak-anak saya belum mantep, misalnya masih ini dan itu. Jadi saya mau meluangkan waktu lebih lagi di bagian yang ini sebelum saya maju ke yang lainnya. Itu juga I have the freedom to make that decision gitu bahwa saya seru ya sekolahnya semangatnya homeschooling. Ya, makanya Kanet aku kayak apa ya filosofinya itu kayak selaras ya. Iya. Jadi kayak belum menemukan yang bentrok gitulah istilahnya. Oke. Tapi dari segi memang, kurikulumnya gitu juga istilahnya. Tapi kayak, memang ada tantangan sebetulnya karena kami kan sekolah meskipun kami belum terdaftar tapi kami sedang mempersiapkan diri untuk mendaftarkan sebagai sekolah sekolah formal. Sehingga ketika itu terjadi kita punya PR harus menyelaraskan dengan Kurnas ya. Mulai ada menyelaraskan dengan Kurnas dan akhirnya kita
ngelihat apa sih namanya, kita juga punya tanggung jawab terhadap orang tua. Kadang-kadang ada orang tua yang oke, sekarang saya tinggal dan kerja di Bandung, tapi kita tidak tahu suatu saat mereka harus dipindahkan ke pulau lain misalnya yang nggak ada sekolah Waldorf dan ini dan itu, tapi kita harus tetap bisa anak itu memastikan ketika pindah di sekolah lain dia bisa mengikuti gitu ya. Jadi kita juga menjelaskan sama orang tua, dan saya juga mempelajari si Kurnas itu supaya intinya si kurikulum nasional yang diminta dalam 6 tahun diberikan itu minimal saya sudah memberikannya dalam 6 tahun. Meskipun anggaplah di kayak sekarang kurikulum di Kurnas itu harus mengenalkan ini di kelas 2 SD. Menurut saya itu nggak pas. Nanti aja saya kenalinnya di kelas 3 atau di kelas berapa. Buat saya yang penting dalam 6 tahun ini udah saya berikan. Termasuk juga kalau misalkan ada hal yang dikasihinnya di kelas 4, tapi menurut saya secara pelan-pelan atau imajinatif saya udah bisa ngasihin di kelas 1, saya kasih di kelas 1, why not gitu. Hal-hal yang berkaitan dengan musim yang seperti itu mungkin hitungannya nanti anak kelas gede, tapi di kelas 1 saya bisa mengenalkan. Kalau tadi di contoh buku main lesson ada cerita tentang angin muson, saya cerita tentang angin muson secara imajinatif lah ya. Angin muson adalah angin yang selalu ingin membantu orang-orang mengangkat udara panas, dan sehingga dia membawa hujan supaya orang-orang yang kepanasan bisa sejuk dan segala macam lah. Jadi itu ceritanya sains dan mungkin pelajarannya agak kelas gede, tapi saya nganterinnya di kelas 1 karena toh di kelas 1 mereka merasakan bahwa aduh hari ini panas banget, enak angin. Mereka sangat bersyukur dengan adanya angin. Sayang sekali kesempatan itu tidak saya pakai gitu. Jadi ya itulah intinya mah, saya bilang sama orang tua bahwa Kurnas yang minta dalam 6 tahun saya harus memberikan ini, insya Allah dalam 6 tahun sudah saya berikan, meskipun waktunya mungkin beda-beda dengan yang ditentukan gitu. Itu sih. Lagi-lagi melihat kepada kesiapan anak. Betul. Dan kondisi ya, kondisi kelas dan kelompok. Oke, siap. Oke, sip. Aku punya pertanyaan lagi, bagaimana Waldorf memandang belajar? Tadi juga udah. Bagaimana Waldorf memandang sukses dan keberhasilan? Ini kayaknya masih belum kencang tadi disuarakan. Jadi kalau keberhasilan dan sukses itu menurut Waldorf seperti apa, Karina? Apakah berarti anaknya jago seni? Tadi kan banyak hafalan seni itu. Apa harus seneng seni atau passionnya di seni atau apa nih? Tadi ada tahapan 1421 thinking. Apa kalau dia diarahkannya jadi suka filsafat begitukah? karena Steiner sendiri juga seorang apa ya? Yang filsuf ya. Dia suka sekali filsafat dan suka menggali ya. Ayo monggo Karina. Kalau kami paling enggak goalnya dia sadar dengan dirinya sendiri, kenal lah sama dirinya. Dia tahu bahwa ya dia si anak ini punya kelemahan, punya kelebihan, terus dia bisa berkontribusi untuk komunitasnya, untuk lingkungannya. Berarti ukurannya bukan akademis ya? Bukan. Kalau kami sih bukan akademis ya. Kalau Waldorf ya bukannya. Ya, kalau kami loh ya, tapi kalau Waldorf nggak tahu deh. Saya ada kayaknya. Saya punya jawaban untuk pertanyaan itu. Steiner sendiri menyampaikan bahwa tujuan dari pendidikan Waldorf, sehingga mungkin kalau tujuannya tercapai berarti itulah artinya keberhasilan. Tujuan dari pendidikan Waldorf adalah mengantarkan manusia-manusia yang a free human being, manusia-manusia yang merdeka. Apa yang sementara kata-kata free atau merdeka itu berat ya, full of, it's a loaded language, isinya banyak sekali. Tapi kenapa seseorang bisa merdeka? Satu, karena dia satu mengenali dirinya, mengenali tantangan dan kesulitannya seperti yang Bu Rina tadi bilang. Tapi dia juga tahu dia punya banyak kemampuan.
kemampuan artistik itu tadi dia udah punya, dia bisa knitting, dia bisa sculpture dan segala macam dia punya, tapi dia bisa mengakses willingnya, dia punya thinkingnya dan dia bisa menggunakan thinkingnya, dia bisa menggunakan feelingnya untuk menyeimbangkan dia. Dan a free human being adalah kita orang suka khawatir dengan wah bebas merdeka itu tuh bebas lepas tidak ada aturan, nggak genah, batasan. Beda ya chaotic sama free. Sementara freedom atau kebebasan atau kemerdekaan itu punya satu, ya itu balik lagi, satu koin dengan dua sisi. Freedom means responsibility. Ketika kamu diberi kebebasan, artinya kamu punya tanggung jawab bahwa kamu memilih sesuatu. I choose to do this. Aku memilih melakukan ini. Kamu bisa melakukannya karena kamu punya dasar skill-nya, punya pengetahuan dasarnya, dan kamu punya kemampuan untuk menggali lebih lanjut, dan kamu bertanggung jawab dengan pilihan kamu. Artinya kamu nggak bisa memilih yang lain ya. Karena kamu udah memilih yang ini, dan dia tahu betul. Dan pilihannya ini harus bermanfaat bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk lingkungannya. That's responsibility, and that is freedom. Jadi ketika kita anak-anak selesai sekolah atau selesai pendidikan ini, mereka bisa pilih mau jadi apa aja, hidup di mana aja, mereka tapi tetap menjadi anak-anak atau orang-orang dewasa yang bertanggung jawab dan berkontribusi pada lingkungannya. Itu suksesnya lah. Aduh, thank you banget. Itu gambaran yang sudah komplit lengkap deh. Oke. Kak Rina, thank you banget tadi sudah boleh nyontek jadwalnya sama tadi ritmenya. Karena kadang-kadang gini, kita bicara gitu ya teori apa segala macam, tapi kan tetap aja kemudian orang bertanya, terus ngapain aja? Gitu kan, ngapain aja gitu loh di rumah, apalagi mungkin orang-orang yang masih agak ngeblank itu kalau ya ampun anak usia dini itu kan kerjanya kan loncat sana loncat sini ya, itu diapain aja karena nggak disekolahin kan, ngapain aja gitu sepanjang hari gitu kan. Nah jadi akhirnya jadi ada gambaran itu, apalagi kalau misalnya memutuskan untuk belajar Waldorf pertama-tama nih Kak Anet, pasti mungkin ada perasaan tertekan ya, karena aku nggak bisa nggak bisa seni ini, nggak bisa ini, nggak bisa storytelling, nggak bisa kayak gini, kok kayaknya susah banget ya. Tapi di Waldorf, nah ini sih justru penempaan diri kita. Makanya kalau di Waldorf sering sih kalau dulu kalau saya baca belajar Waldorf tuh selalu kata inner work itu selalu muncul gitu. Inner work itu tuh apa sih maksudnya? Apa sih? Ternyata ya bukan sekedar kita kasih pendidikan nih buat anak, bukan sekedar kita ngasih materi pembelajaran, tapi kita sendiri juga menempa diri kita, kita juga ikut tumbuh gitu loh. Nah ini menjawab si anak. Bagaimana Waldorf memposisikan orang tua dan peranan dalam pengasuhan pendidikan anak, very crucial ya. Orang tua atau guru sebagai pendidik ya. Jadi istilahnya itu kita pun juga punya pekerjaan dengan diri kita sendiri gitu lah. Raising children, raising ourselves. Ya, itu jadi si anak pun juga ngelihat bahwa orang tuanya itu juga bertumbuh, kita juga mencari versi terbaiknya kita lah, istilahnya gitu. Karena kita belum sampai di situ ya, walaupun umur udah tua ya. Ya. We're not yet. Ya. Malah version of ourselves ya. Malah sebetulnya kalau maaf ya saya cerewet. Gak apa-apa. Harus dong. Guru kalau nggak cerewet sia-sia bayar uang sekolahnya. Malah kalau menurut saya dan menurut pengalaman saya, inner work itu adalah syarat kita, syarat pendidikan anak, pendidikan istilahnya mungkin pendidikan Waldorf adalah gurunya atau si pendidiknya itu harus doing inner work dulu. Jadi ketika gini, belajar itu saya selalu bilang esensi belajar adalah perubahan. Kita bisa dibilang I learn my lesson, aku belajar ketika sudah ada perubahan dalam diri kita.
gitu ya. Dari nggak tahu menjadi tahu, dari nggak bisa menjadi bisa gitu ya. Termasuk dari ini huruf A, dari tadinya nggak tahu jadi tahu. Berarti kan ada perubahan. Nah, kita nggak bisa mengharapkan anak-anak itu belajar atau ada perubahan dalam diri anaknya sebelum ada perubahan dalam diri kita. Makanya inner work itu penting. Kita misalkan, dan buat saya di kelas, anak-anak yang di situ adalah anak-anak yang ngasih indikasi bagian mana dari diri saya yang perlu dirubah. Ketika saya ngeliat, aduh, ini anak kok nggak ngerti-ngerti sih dikasih tahu, misalnya. Aduh, ini anak kok nggak bisa-bisa sih, padahal aku udah ngajarin dengan segala macam cara A, cara B, cara C. Itu berarti kita masih punya PR ya? Berarti kitanya yang masih punya PR. I need to change one, probably just a small thing in me that I need to change, to see change in him or in her. Gitu. Jadi kalau Horst, guru kita bilang, kadang-kadang saya pikir, aduh, saking dia looking for change in him, dan dia maksudnya clueless lah ya, misalkan even small change, udahlah saya mau coba ganti, pindahin jam tangan saya dari kiri ke kanan. Itu tuh apalagi sebuah kebiasaan ya, ketika kita mengganti sebuah kebiasaan ngelihat jam ke kiri, nggak ada, we get reminded bahwa oh oke, it's on the other hand, dan ada kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita kembali pada diri kita dan melihat, oh ini, dia bilang sometimes even a change that small means really big gitu. Mungkin ada satu hal yang harus saya adjust dalam diri saya just to see a change in the children gitu. Jadi it's the crucial part, itu malah prasyaratnya dari pendidik gitu. Gitu sih. Ya, itu Kak Anet. Jadi kalau kami sih homeschooling punya, dari pendekatan Waldorf kita punya paling nggak 5 prinsip lah yang diambil. 1, child development-nya, tumbuh perkembangan anak. Kemudian soal ritme, itu tadi. Terus soal kalau pembelajarannya pakai model main lesson block. Terus seni, yang keempat. Yang kelima, jangan lupa soal inner work itu sih. Itu yang istilahnya melingkupi dalam setiap pembelajaran atau hal-hal yang kita lakukan. Oke. Aduh, ini kalau nggak ada waktu aku terusin nih, tapi takutnya nanti yang edit pusing. Oke, Kak Manda Welang, terima kasih banyak waktunya, ilmunya. Thank you for pouring your wisdom into this recording. Kak Rina Mega juga terima kasih banyak sudah berbagi, menginspirasi banyak orang tua yang lain, terutama karena Waldorf ini menurut aku for some people masih baru ya. Enggak sekencang kedengarannya kayak misalnya unschooling atau apa metode-metode apa yang lain gitu ya. Tapi ini worth, aku bilang sih worth to be learned. Jadi sangat berharga untuk dipelajari. Walaupun nggak akan mempraktekkan, kayaknya prinsip-prinsipnya universal ya. Jadi kita bisa apply juga ke dalam keluarga. Jadi terima kasih banyak Kak Rina dan Kak Manda. Kita ketemu lagi nanti di hari H untuk jawab pertanyaan ya. Terima kasih ya. Thank you ya. Dadah. Thank you.